Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Figura, jumpa lagi dengan saya Duria. Kita di acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Sahabat, mungkin 5 tahun belakangan ini kita sering mendengar ya kalau di Provinsi Lampung ini sudah mulai ada hama baru, namanya ulat gerayak yang menyerang pada jagung. Nah, konon kabarnya ulat ini berasal dari benua Amerika yang masuk ke Indonesia mengikut pada komoditas jagung yang kita impor dari benua Amerika. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan Figura kali ini kita akan berbicara tentang peran karantina tumbuhan dalam perdagangan internasional hasil pertanian. Dan untuk itu, kami telah menghadirkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Hasriadi Matakin, MP. Nah, sebelum saya bincang-bincang dengan beliau, ada sedikit latar belakang dari beliau yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat Figura, yaitu beliau adalah guru besar di bidang ilmu penyakit tumbuhan dan bioteknologi proteksi tanaman, dan juga beliau ini merupakan dosen di Universitas Lampung, tepatnya di Fakultas Pertanian Unila sejak tahun 1986, jadi sudah sangat senior. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di IPB, kemudian S2-nya di UGM, dan S3 kembali ke alma mater awalnya yaitu IPB. Dan beliau ini sudah banyak sekali pengalaman, penelitian, pengabdian maupun pengalaman organisasi, dan pernah juga menjabat sebagai Rektor Universitas Lampung pada periode 2015-2019. Selain itu, beliau juga menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Umum di Unila itu selama 6 tahun. Kemudian juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dari tahun 2007 sampai 2011, dan kemudian berlanjut lagi dari tahun 2011 sampai 2015 sebelum akhirnya menjadi Rektor Unila. Baik, kita sapa beliau. Selamat pagi, Prof. Hasriadi. Selamat pagi, Pak Duryat. Apa nih kesibukan nih setelah pasca jabatan menjadi Rektor nih sekarang? Ya, setelah tadi sudah disebutkan hampir 22 tahun menjabat struktural, dan sekarang kembali ke basic ya sebagai dosen biasa di program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian ini. Jadi waktunya lebih luang ya, Prof ya? Jadi lebih banyak untuk asuh cucu ya? Jadi kalau aktivitas selain ngajar apa nih, Prof? Selain aktivitas tridharma lah? Ya, saya lebih banyak meneliti ya, kemudian menulis buku. Nah, di luar itu saya mencoba menjalurkan hobi berkebun, berternak. Ya, jadi saya punya tempat main ya, pertanian terpadu ya. Ikan, ya. Mulia Farm nih, Bro. Mulia Farm ya. Ya, berkesan sekali itu ya, ada berbagai produk dan juga ada dinamis antara satu produk dengan yang lain itu saling menunjang gitu ya. Ya, justru itu. Jadi zero waste ya. Artinya hasil dari tanaman itu hortikultura bisa jadi makanan ternak. Kemudian kotoran ternak bisa jadi pupuk dan sebagainya. Dan tempatnya juga enak untuk nyantai. Itu ya. Dinamika. Oke nih, Prof. Kembali ke tema kita nih, Prof. Mengapa sih perlu tindakan karantina dalam perdagangan komoditas pertanian ini, Prof? Iya, saya kira kita sebagai negara agraris tentu memiliki sumber daya hayati yang sangat besar. Dan sebab itu sesuai dengan Undang-Undang Karantina nomor 21/19 bahwa ternyata banyak sekali organisasi penganggur tanaman yang ada di luar negeri dan tidak ada di kita, seperti apa yang disampaikan tadi oleh rakyat dan sebagainya, dan itu ribuan lagi yang akan kalau tidak kita lakukan karantina, kita akan artinya pertanian kita juga akan terganggu. Karena itu organisme yang asing dan di sini belum ada musuh alaminya gitu ya, Prof ya? Ya, justru itu kita sudah punya pengalaman dari dulu, banyak sekali kita kemasukan organisme pengganggu tanaman luar negeri yang sudah membuat
pertanian kita menjadi terganggu, ya setidaknya tidak efisien dengan keberadaan hama atau patogen baru itu. Oke, dan seringkali kita nggak sadar kalau itu masuk ke negara kita melalui produk pertanian ya Prof ya? Iya, jadi hampir tidak ada satupun negara yang bisa memenuhi produk pertanian 100% dia. Pasti harus ada impor. Iya, betul. Nah, itulah yang akan, dan ini rawan sekali terbawa oleh hasil seperti yang diimpor itu. Dan juga dalam kesepakatan WTO juga bahwa untuk mengamankan pertanian kita harus juga memperhatikan hambatan non tarif seperti karantina ini. Oh iya, oke. Oleh karena itu makanya Indonesia itu sekarang ya sudah dari dulu sebenarnya Prof ya punya badan karantina Indonesia ya Prof ya. Untuk salah satu tugasnya kan untuk itu ya Prof ya. Iya, jadi badan karantina yang baru saja ditingkatkan eselonnya, yang tadinya di bawah Kementerian Pertanian sekarang di bawah Sekretaris Negara, yang namanya sekarang Badan Karantina Indonesia. Nah, ini yang menjadi garda terdepan untuk mengamankan pertanian kita. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2019 itu, dia menjadi tugasnya untuk mengamankan sumber daya hati kita dari hama dan penyakit ikan, hama dan penyakit hewan, ada organisme penggerak tanaman, dan juga spesies-spesies invasif yang bisa membahayakan sumber daya hayati kita dan ekosistem ya. Dan ekosistemnya. Oh, jadi sekarang justru ditingkatkan yang tadinya di bawah Kementerian Pertanian, sekarang langsung dibawa ke Sekretariatan Negara. Oh iya. Karena mandatnya juga diperlebar. Jadi sekarang tidak hanya mengawasi tadi seperti saya katakan hama dan penyakit ikan, hama dan penyakit hewan, dan organisme pengganggu tanaman, tapi juga pengaman terhadap keamanan pangan. Makanya peranan pengendalian hama terpadu yang seminimal mungkin menggunakan pestisida menjadi acuan sekarang. Oke. Prof, kalau sebenarnya bagaimana sih Prof karantina tumbuhan ini berkontribusi pada keseimbangan ekosistem? Ya justru itu. Jadi di samping dia mengamankan pertanian kita, dia juga memprotek masuknya spesies-spesies asing seperti yang tadi itu. Kemudian juga jadi produk rekayasa genetika, kemudian residu pestisida juga akan jadi tugas karantina sesuai dengan undang-undang baru itu. Oke, jadi memang karena dia lembaganya ini meningkat, jadi tugasnya pun makin besar ya Prof. Ya gitu ya. Banyak ya. Oke. Kalau peran karantina tumbuhan sendiri Prof dalam mendukung pertanian berkelanjutan tuh ada di mana sebenarnya? Iya, jadi tadi bahwa kan banyak kita mempunyai, katakanlah sebagai contoh ya, Indonesia ini kan penghasil karet alam terbesar. Dan bayangkan semua klon yang ada di Indonesia itu akan rentan terhadap penyakit hawar daun karet yang ada di Brazil. Nah di Brazil itu di sekitar tuh hancurnya karet itu karena penyakit bu. Itu disebabkan apa ya Prof? Ada jamur ya, Myclophilus olerei namanya di akar daun. Nah kalau seandainya itu bisa masuk ke Indonesia tanpa kita adakan tindakan karantina, sama aja kita akan menghancurkan jutaan hektar karet yang ada di Indonesia. Itu sampai untuk aja ya Prof ya. Nah oleh sebab itu sekarang salah satu yang paling ketat itu kita pemerintah akan melarang ada penerbangan langsung dari Brazil ke Jakarta. Karena kita harus dia masuk ke dunia ketiga dulu. Karena itu, dan ini banyak sekali yang dan itu salah satu contoh saja. Termasuk penerbangan pun itu akan membawa sporanya ya Prof. Satu contoh kasus lagi, misalnya dulu sebelum
Indonesia yang merdeka kan, Indonesia ini terkenal penghasil kopi Arabica terbesar. Iya. Kemudian pemerintah Belanda dulu memasukkan kopi robusta dari di India ya. Dan yang kemudian terbawa patogen karat daun kopi, sehingga berubahlah posisi Indonesia karena hampir semua kopi Arabica itu rentan terhadap itu. Terkena. Nah, akhirnya kita jadi penghasil robusta. Kena robusta tahan. Iya. Sementara ya Arabica tadi musnah gara-gara. Musnah. Nah itu yang ini. Dan ini banyak sekali yang dan sekarang kalau seandainya kita tidak hati-hati ya, di Afrika itu ada virus begomovirus yang menghabiskan singkong di Afrika. Oke. Nah, kalau masuk ke kita, bayangkan kita akan habis juga. Nah, kalau seandainya kita dalam keberadaan virus itu Indonesia, kita perlu dana besar untuk mengendalikan itu. Iya, betul. Nah, itu oleh sebab itu teman-teman karantina itu sudah membuat semacam biosecurity untuk itu. Jadi kemasukan patogen itu ya akan merusak pertanian kita, terutama singkong misalnya kalau dia itu. Dan itu banyak sekali dalam peta-peta lokalisasi patogen tertentu yang kita awasi jangan masuk ke Indonesia, banyak sekali. Oh, jadi memang vital sekali ya Prof ya peran karantina ini ya untuk menghalau masuknya apapun tuh organisme pengganggu tanaman itu ya. Nah, sekarang ini kan dalam perdagangan dunia itu kan tarif menjadi tidak terlalu, ini karena banyak kesepakatan non tarif ya. Nah, salah satu yang bisa menghalangi orang bebas memasukkan hasil pertanian ke negara lain itu masalah karantina. Nah, oleh sebab itu untuk adilnya WTO membuat prosedur yang ketat untuk mengamankan perdagangan itu, gitu ya. Makanya WTO membuat suatu lembaga karantina di dunia. Nah, kita harus merespon karena masing-masing negara itu harus mempunyai standar yang sama. Jadi misalnya orang mau mengekspor suatu jeruk ke Indonesia misalnya, kita nggak bisa menolak karena ini tanpa ada hasil riset yang benar-benar mengatakan di Indonesia tidak ada patogen itu misalnya. Harus sebab itu orang karantina harus setiap saat harus mau update informasi dan itu ada atau tidaknya patogen atau hama penyakit di Indonesia itu harus SK Kementerian dulu Menteri Pertanian. Jadi Lampung dinyatakan bebas suatu penyakit misalnya. Nah, semua orang memasarkan barang ke kita nolak. Tapi kalau tidak ada kata itu, orang boleh memasarkan kita. Dan itu hasil risetnya boleh dari perguruan tinggi ya Prof ya? Nah, justru kan ini kan data itu kan harus dipercaya dulu ya. Dan dia harus dari lab yang tersertifikasi, nggak bisa kita katakan nggak bisa, semua harus itu. Makanya keahlian hama penyakit tanaman, hama penyakit ikan dan hewan itu menjadi garda terdepan untuk udah masuk ke politik perdagangan. Karena itulah yang bisa menghalangi orang. Sama kita ingin dulu pernah kita mau memasukkan benih padi hibrida dari Cina. Itu sampai ditolak. Kenapa? Ada virus yang tidak ada di Indonesia, ada di Cina. Nah, kalau sampai masuk, bayangkan pertanian padi kita akan hancur ya. Dan berbeda dengan penyakit pada manusia misalnya. Penyakit pada tanaman ini sekali masuk nggak ada cara lain kita ini, karena dia kerabat liarnya banyak. Iya. Untuk ya maksudnya kan dia masuk ke padi. Padi kerabat liarnya banyak sekali. Nggak mungkin kita bagi semua. Dia akan hidup pada rumput-rumputan. Misalnya ikan, misalnya udang. Ada sebangsa udang yang akan jadi sumber infeksinya tuh udang utama nanti itu dah. Vektor barunya, inang barunya.
Kalau orang kan terbatas ya. Betul. Dan kalau itu nggak bisa, itu artinya sekali masuk ya sudah. Nah kalau sudah masuk, itu efisiensi usaha tani kita akan rusak juga. Karena kita harus menyediakan dana besar untuk itu tuh. Berarti memang ini sangat terkait juga antara protokol karantina ini dengan kesejahteraan petani kita ya, Prof. ya? Oh iya, jadi ke depan kan begini, produk pertanian itu kan kalau nggak kita jual pasarkan ke luar negeri kan ini harganya akan ini ya. Kalau Jadi rendah ya, Prof. Nah udah sebab itu dengan menerapkan PHT misalnya atau good agricultural practice itu ya di perikanan juga ini jadinya dan itu tersertifikasi dan itu kita bisa membebasarkan sustainable. Nah, kalau pasarnya terbuka kan ke petani juga ini di samping dampak langsungnya terhadap produktivitas lahannya. Kalau katakanlah tidak hanya bisa dianalogikan di udang misalnya. Kalau udang sudah kemasukan virus, bakul virus yang ini kan efisiensi tambak udang akan menurun. Yang tadinya tidak perlu pakai obat sekarang harus pakai obat. Yang tadinya bisa produksi 3 ton tinggal 1 ton. Itu kan itu efisiensi usaha tadi kan. Nah akhirnya kalau efisiensi kan kesejahteraan gitu enggak. Belum lagi kalau ada residu produk kimia yang belum lagi dan itu karena hampir nggak mungkin sekarang kita memasarkan produk pertanian yang kita budidayakan secara tradisional yang menggunakan pesticide minded karena standar residunya itu sangat ketat. Sangat ketat itu artinya apa? Untuk ada negara-negara tertentu yang mensyaratkan kalau kita ingin mengekspor hasil pertanian di situ, dia harus ada sertifikasi pelaksanaan PHT. Nah, dan yang melaksanakan sertifikasi ini lembaganya terakreditasi internasional. Iya. Nggak bisa kita aku saja pasti ya gitu ya ini. Nah, seperti sekarang yang sudah punya itu nenas. Iya. Karena dia harus ekspor. Nah, dia harus ada sertifikasi apa sudah harus ada. Artinya dia menjalankan praktek budidaya PHT. Kalau di internasionalnya good agricultural practice gitu ya. Menarik sekali, berarti memang kedepannya ini peluang alumni hama penyakit tanaman ini luas ya, Prof. ya? Dengan semakin tingginya standar pangan kita ini ya. Iya, jadi keahlian bidang hama penyakit tanaman, penyakit ikan, penyakit hewan ya, dokter hewan dalam hal ini itu sangat strategis. Bayangkan mau mengimpor atau mengekspor hasil pertanian itu harus berurusan dengan mereka. Tidak hanya mengekspor aja ya, orang mau mengimpor. Dan kalau kita lah bayangkan kalau kita ke luar negeri itu kan supaya kita aman kita punya paspor. Betul. Kalau hasil pertanian ke luar negeri harus ada sertifikat sanitary atau fitosanitary itu. Kalau enggak kita bayangkan yang pernah ke luar negeri tahu lah itu gimana ketatnya di luar negeri itu. Berarti memang pengendalian hama terpadu ini, Prof. ya, itu perannya sangat penting ya, Prof. ya, dalam meningkatkan daya saing produksi kita ya. Iya, karena pengendalian hama terpadu ini kan terkait penggunaan pestisida yang minimal. Iya, betul. Jadi residunya itu jadi setidaknya kalau dari lokasi pertanian yang mau diorientasi ekspor dia harus itu. Dan sebagai jaminan bahwa penggunaan pestisida itu tidak besar di sini. Ya. Oke, benar sekali ya, Prof. Jadi memang generasi muda nih seharusnya melihat bahwa pertanian ini, terutama hama penyakit tanaman ini, kedepannya memiliki prospek yang menjanjikan untuk mereka. Jika mereka ingin menuntut ilmu atau mereka ingin berkarir itu di sini ya, Prof. ya? Iya, jadi saya melihat begitu. Jadi saya kan banyak juga berdiskusi dengan teman-teman karantina ya. Jadi mereka akan membutuhkan tenaga yang banyak sekali untuk menggantikan posisi yang
secara akademik belum mempunyai keahlian dalam bidang diagnosis dan deteksi hama dan gitu. Oke, Prof. Kalau untuk sertifikasi apa saja sih Prof yang perlu diperhatikan untuk perdagangan internasional ini? Ya, itu pertama yang jelas ya sanitary dan phytosanitary. Kalau sanitary itu keamanan hayati. Jadi seberapa besar kontaminasi pestisida misalnya pada bahan makanan. Kalau untuk tanaman namanya phytosanitary juga urusannya di itu. Kemudian ada negara-negara tertentu yang mensyaratkan bahwa kalau kita ingin mengekspor itu harus berasal dari kebun yang melaksanakan PHT. Nah, itu yang dilakukan seperti di perusahaan nanas. Nah, itu sudah harus diaudit secara berkala oleh teman-teman di karantina untuk memastikan bahwa ya ini sertifikasi itu benar gitu. Nah, itu jadi nanti teman-teman karantina juga membuat banyak sekali sertifikat yang dibutuhkan. Sertifikat bebas area yang bebas patogen tertentu misalnya. Nah, ini kan tergantung negaranya juga. Mungkin kalau kita mau ekspor ke Jepang misalnya, ekspor mangga, mungkin lalat buah yang di karena mereka gitu dan sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tergantung negara tujuan ekspor kita gitu. Tujuan ekspor kita kemana dan ada atau enggak hama penyakit itu di negara tujuan kita ya Prof ya. Jadi kita juga harus pintar membaca peluang nih ya Prof ya. Kira-kira produk ini harus kemana yang bisa kita sasar. Iya, saya kira itu. Ya kalau memang tapi semua negara sekarang sangat ketat melindungi pertanian mereka. Sumber daya hayati mereka ya, tidak ada tanaman juga ikan, tanaman itu sangat ketat. Dan kalau kita tidak membangun kepercayaan tingkat internasional tentang tindakan karantina kita tidak bisa membiasakan. Nah, kalau tidak bisa masakan negara agraris nggak bisa masakan hasil pertanian gimana agrarisnya? Gimana agrarisnya gitu. Nah, kemudian kita juga karantina kan dibutuhkan untuk impor juga. Jadi kalau kita mau impor sapi dari Australia harus urusan karantina dulu. Penyakit juga banyak di sapi ya Pak? Ya sapi juga. Nah, kita kan kok di sapi penyakit antrak, misalnya antrak, mulut, kuku dan mulut. Ya, kalau di ikan barangkali di udang ya banyak virusnya di udang kelihatannya ini. Prof, kalau peran program studi proteksi tanaman sendiri Prof dalam mendukung Badan Karantina Indonesia ini sejauh apa sampai sekarang ini? Kan makanya sekarang timbul isu gimana kalau kita buat profesi dokter tanaman. Gitu kan? Oh, setelah S1. Jadi ada profesi karena mungkin satu-satu orang studi yang fokus tentang diagnosis deteksi penyakit tanaman itu di situ. Oke, menarik. Dan inti dari karantina itu diagnosis dan identifikasi. Nah, oleh sebab itu tenaga ahli bidang itu sebenarnya program studi proteksi tanaman harus juga berbenah diri. Karena dalam undang-undang karantina itu disebut bahwa yang boleh jadi pejabat profesional ini harus berasal dari program studi. Kalau dulu namanya jurusan hama dan penyakit. Nah, sekarang proteksi. Nah itu dengan dulu pernah di off kan jurusan hama penyakit itu membuat karantina kelimpungan juga itu. Sempat dulu kan di merger ya Prof ya. Ya itu. Karena undang-undangnya tidak ada teknologi. Itu yang ini jadi ini aja. Oh, jadi nanti itu ada rencana nih, ada apa cita-cita lah untuk membangun profesi dokter tanaman. Yang punya kompetensi tinggi bidang diagnosis dan preventif. Jadi kan kalau dokter kompetensi utamanya diagnosis terapi. Nah kita juga jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya kira filosofinya sampai sama saja ya. Dokter hewan, dokter manusia, dokter terawan. Dan itu sudah mulai isinya itu. Menarik sekali Prof. Ini berarti kan
ada peluang nih untuk generasi muda yang selama ini Prof melihat pertanian ini sebagai bidang usaha yang kotor, low class, kemudian pendapatannya juga kecil gitu ya Prof ya. Jadi bisa disampaikan Prof, generasi muda ini, sahabat Figura ini, para generasi muda yang mungkin mereka butuh akan menentukan pilihan untuk masa depan. Saya kira ya khusus saya karena saya orang proteksi tanaman ya, lulusan proteksi tanaman itu tidak hanya berurusan dengan petani gurut, dan dia akan berurusan dengan eksportir, importir, dan itu duit besar ya. Wah, iya, maksud saya artinya lihat aja lah, ambil di sebuah pelabuhan bandara itu kan kantor karantina mungkin besar. Iya tuh. Iya, kalau di luar negeri udah kementerian untuk merespon itu. Jadi fungsi karantina dengan bea cukai bersama ke depan. Karena itu. Dan tidak saja membawa hasil pertanian satu kapal yang harus karantina. Anda bawa jeruk dalam tas juga harus kalau mau aman. Iya betul. Nah, makanya di bandara kan diperiksa segala macam itu. Jadi ya tidak harus kotor-kotor, tapi berdasi juga bisa. Bisa. Kalau tadi yang Prof bilang nanti akan profesi yang setara dengan bea cukai. Selama ini kan orang lihat bea cukai itu profesi yang menjanjikan, begitu. Berarti nanti ini alumni hama penyakit tanaman pun akan selevel dengan mereka ya Prof ya? Nah, kalau di luar negeri sudah ya Prof ya? Sudah. Coba Anda berdatang aja ke Australia, bagaimana melihat orang karantina dan begini kan sudah sangat. Oke. Iya. Baik, ini menarik sekali Prof. Perbincangan kita pada kesempatan ini sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kami diskusikan dengan Prof. Hasriyadi. Cuman memang karena Figura ini segmennya waktunya terbatas Prof. Jadi kita nggak bisa lebih panjang lagi nanti. Tapi untuk episode-episode yang akan datang, kalau nanti sahabat-sahabat Figura menginginkan lagi Prof. Hasriyadi untuk datang kembali, kita bisa lagi undang lagi ya Prof ya? Ya, ada yang senang hari ya. Baik, terima kasih. Demikian Sobat Figura perbincangan saya dengan Prof. Hasriyadi. Saya yakin dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini memberikan banyak sekali informasi, pengetahuan, dan juga inspirasi kepada sahabat Figura, karena kami adalah Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.